Oh my god. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidia Rosalina Bianti. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber yaitu Mas Agil. Namanya Mas Agil. Saya akan mencoba menanyakan sesuatu pekerjaan yang dilakukan dia saat ini. Mas Agil, boleh saya menanyakan sesuatu kepada Anda? Biasanya apa sih yang membuat Anda tertarik pada pekerjaan ini? Sebenarnya sih kalau buat tertarik mungkin semua orang pertama kalau orang melihat mungkin di gajinya kali ya. Cuman kalau buat saya sih pribadi gaji itu nomor sekian. Yang paling utama itu ya kerja masuk dulu aja. Kerja masuk terus yang pertama nyaman. Kalau kita udah nyaman, kalau gaji kan dari perusahaan sendiri. Kalau emang kalian mencarinya gaji ya berarti kalian harus lebih pintar, lebih sekolah lebih tinggi. Tapi kalau seperti saya cuma lulusan SMK ya kan mau tidak mau kan ya harusnya terima yang ada aja, diterima dulu. Terus yang penting nyaman sih. Kalau kerja saya sih yang penting nyaman ya, gaji nomor sekian. Baik, kalau buat yang kedua boleh saya nanya di bidang apa sih Mas Agil ini kerja? Kalau untuk saat ini sih saya bekerja di bidang otomotif, terutama di bidang plat baja ya. Jadi di perusahaan saya itu ada dua bidang, yaitu pembelahan dan pemotongan baja. Dan saya alhamdulillah sudah merasakan semuanya itu, pernah di pembelahan pernah, terus di pemotongan juga pernah. Ya resikonya sih ada sih, setiap pekerjaan ada resikonya gitu. Cuman kalau di perusahaan saya itu resikonya di alat angkut dan alat angkat gitu, itu keren sama forklift gitu. Jadi di saat kita bekerja, walaupun sudah ada layoutnya, tempat kita bekerja udah digarisin per meter, per sekian meter, cuman kita harus hati-hati karena di situ kalau lalang forklift sama keren gitu, takutnya kejatuhan atau bisa tertabrak forklift gitu sih. Berarti di pekerjaan Mas Agil ini membuat apa sih? Kalau di perusahaan saya itu dia barang mentah yang tadinya gulungan koil gede, yang lebarnya bisa 1.700 sampai 1.800, dan beratnya itu dari sekitar 4 ton sampai 7 ton. Nanti itu dia diproses di slitting dulu, slitting. Kalau di slitting itu kita membuat dua, yaitu produknya langsung atau membuat semi finish lagi. Jadi yang semi finish itu nanti baru masuk ke sharing, kita mengadakan pemotongan di situ. Jadi kalau slitting itu bisa dua proses, kalau sharing itu cuma bisa dari gulungan kecil yang sudah diukur dari slitting tadi. Nah, semi finish itu namanya diukur sekian senti, lalu dimasuk ke sharing, baru sharing itu pemotongan, jadilah nanti plat dengan ukuran yang ditentukan oleh perusahaan yang diminta. Jadi kita di sini dari barang mentah jatuhnya ke mentah lagi sih gitu. Jadi setengah jadilah hitungan, dari mentah setengah jadi. Jadi nanti perusahaan atau vendor kita itu nanti dia cuma tinggal stampingnya doang. Baik. Kalau dari Mas Agil, biasanya ada tantangan besar nggak sih dalam pekerjaan ini, atau yang membuat dari pekerjaan Mas Agil yang berat atau gimana? Ada yang bisa diceritakan? Kalau tantangan sih sebenarnya kebetulan sih saya suka tantangan ya. Jadi emang di setiap perusahaan itu kan kita nggak bisa menentukan, kita harus kerja sesuai keinginan kita. Misalkan kita udah megang mesin ini, kita sudah nyaman gitu. Tapi kan kita di sini ada
atasan gitu ya. Terus ada beberapa emang yang lainnya atau operatornya itu dibutuhkan gitu. Jadi kemungkinan besar semuanya mungkin ya, bukan saya doang mungkin semuanya punya pengalaman. Kemungkinan besar itu kalau di perusahaan manapun pasti nanti ada beberapa bulan atau beberapa tahun itu ada organisasi baru dan itu pindah mesin jatuhnya. Jadi kita pindah bekerja dari misalkan kita yang saya ceritakan tadi, saya pernah di Sliting 1 tahun. Setelah itu organisasi baru saya pindah ke sharing gitu, karena di sharing itu dibutuhkan operator mungkin. Jadi ya kita tantangan di situ gitu. Jadi kayak wah kita tadi udah nyaman, udah enak kerja gitu, tiba-tiba kita dipindah gitu. Tapi kan kita mau nggak mau gitu kan, jadi kita harus ya udah kita pegang mesin baru, berarti kan kawasan lebih luas gitu. Wah ini mesin baru nih, kita harus bisa nih gimana caranya kalau di perusahaan itu kita harus cepat tanggap. Jadi kadang ada beberapa atasan yang ngajarinnya yang benar-benar sampai kita jadi, ada pun yang ngajarinnya cuma lewat teori gimana caranya biar kita praktek sendiri. Jadi di perusahaan itu ya tantangannya itu gitu, kadang kita nggak bisa sinkronin pemikiran kita sama pikiran orang lain gitu kan, beda kepala, beda pemikiran gitu. Jadi ada yang udah kamu harus ini nyontohin gitu. Ada juga yang cuma ngomong tapi nggak nyontohin gitu. Jadi kita juga kadang sedikit bingung itu tantangan gitu. Akhirnya kita mau nggak mau ya kita harus bertanya. Kita bertanyanya maunya ke siapa nih? Apakah senior kita dulu yang lebih istilahnya pangkatnya satu di atas kita, atau kita emang harus nanya ke leader gitu. Kalau emang senior kita emang nggak mau ngasih tahu juga, emang nggak mau ke leader ataupun supervisor, leader, terus foreman, mungkin kalau ada foreman baru ASP, supervisor gitu. Jadi ya tantangan setiap perusahaan mungkin ada lah, pribadi masing-masing mungkin ada. Kalau buat yang saya tahu kan di pekerjaan pabrik ini kan biasanya ada lembur gitu ya. Berapa jam per hari buat terjangkau masa itu seperti apa? Kalau di perusahaan saya sih untuk masuknya kita 5 hari masuk, terus itu kerjanya per 8 jam. Kebetulan di perusahaan Skill Center saya ini bekerja ini saya cuma ada 2 shift pagi sama shift malam. Shift 2 itu shift malam. Jadi shift pagi itu saya berangkat masuk kerja itu setengah 8, pulang kerja setengah 5. Kalau shift 2 nya itu masuk jam 9, pulangnya jam 5 subuh, jam 9 malam atau jam 5 subuh. Dan kalau lembur sih ya kita dari atasan kembali lagi ya, kalau emang ordernya produksinya lagi naik, memang diperlukan lembur ya kita lembur gitu. Lemburnya juga alhamdulillah masing-masing perusahaan beda ya. Ada yang lembur per jamnya dikalikan gitu. Ada juga yang ya udah harus 3 jam dan dibayarnya pun rendah gitu. Cuman kebetulan alhamdulillah di tempat saya bekerja itu dikalikan ganda gitu. Per jamnya dikalikan lagi. Jadi ya alhamdulillah gitu. Karena emang kalau untuk anak PT lah ya, kalau orang bahasa ngomong itu anak PT atau pekerja PT itu yang dicari itu lemburannya sebenarnya. Jadi ya emang kita tuh perlu lah, cuman kalau balik lagi kalau produksinya lagi turun ya kita nggak bisa berbuat apa. Yang penting kerja sesuai SOP-nya, jangan membuat barang cacat, jangan membuat produksi yang tidak bagus gitu, karena customer itu nomor 1. Kalau buat terakhir nih saya mau nanya, kalau menurut Mas Agil pengalaman apa sih atau pengalaman yang membuat Mas Agil menarik dari pekerjaan ini itu apa? Kalau pengalaman saya sih ya sebelumnya saya juga pernah bekerja di Yamaha Motor ya selama setahun. Terus di situ kan conveyor ya, mesin conveyor gitu. Pengalaman saya di mesin conveyor itu saya harus bekerja cepat karena dijarakin. Conveyor itu kita cuma punya ruang kerja itu kan 1 meter. Nah, itu pengalaman saya di itu. Jadi kita benar-benar kita harus cepatan gitu ya. Habis masang ini kita harus tahu mana dulu nih yang terbaik gitu. Walaupun sudah dibuatin datanya 1 sampai 10 harus sesuai gitu. Cuman kadang-kadang kalau kita udah jago gitu, kita udah pinter, ya kita bisa nih yang tadinya 1, 2, 3 udah lengkap. Jadi 1, 2, 3 jadi 1,
4, 5, 6 gitu. Jadi nggak siswa 1, 2, 3, jadi langsung 1 itu udah ngikut sampai 3, 4, 5, 6 sampai 10 kayak gitu. Kalau di perusahaan saya sekarang sih, kalau pengalaman saya ya, itu sih melihat apa ya, melihat kecelakaan gitu. Jadi kayak banyak lah di perusahaan itu kan, apalagi yang sebenarnya di perusahaan saya itu kan bahayanya di alat angkat. Pernah juga melihat orang hampir tertimpa oleh kren gitu kan, namanya angel crane, dia kejepit, terus entah kesalahan operator atau entah kesalahan mesin, begitu lepas jatuh gitu. Dan disitu untung tidak ada orang di bawahnya. Dan juga pernah arah pakai forklift, barang kita kan di atas palet kayu gitu. Jadi diangkat itu jatuh juga pernah, itu balik karena keseimbangan yang enggak konsisten atau karena jalan negara angkat. Jadi pengalaman yang saya ambil sih ya, kerja sih ya dibuat senyaman mungkin gitu, kerja dibuat senyaman mungkin, terus yang penting ngikutin SOP-nya, ngikutin instruksi kerjanya harus benar dari 1 sampai 10 gitu. Dan harus diikuti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau emang mau lengkap ya dipastikan bahwa barang itu nggak ada yang lewat, intinya gitu. Nggak apa-apa kita karena di perusahaan karena kita sebagai operator itu kan sprinter gitu. Karena kita dituntut target dan kita dituntut kerja cepat gitu, gimana caranya. Padahal dari situ sudah sangat banyak gitu kan, banyak instruksi kerjanya banyak, cuma gimana caranya kita bisa jadi 1 terus bisa target juga tercapai gitu. Jadi ya sezaman mungkin, sepinter mungkin, secerdas mungkin, upgrade diri, jangan bosan di situ deh intinya. Kalau kerja bosan di situ, upgrade diri sendiri. Kalaupun dipindah-pindah, ya bisa tunjukin kita bisa gitu. Jadi ya semangat aja. Namanya kerja itu kan ya kita nggak bisa milih, kita harus nyaman mungkin, kita enakin ya. Jadi biar kita dapat pengalaman yang baik juga gitu sih. Baik, sekian dari wawancara saya hari ini, dan terima kasih buat Mas Ajo sudah mengizinkan saya buat wawancara, sudah mencoba buat menjawab semua pertanyaan saya. Nah, sekian dari wawancara saya dari Mas Agil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.